Halo pemirsa Jamadusra, jumpa kembali bersama saya Amelia Putri dalam program Jamadusra Sepekan. Kali ini saya berada di Museum Konferensi Asia Afrika Kota Bandung yang di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang masih tetap beroperasi, namun dengan melakukan pembatasan jumlah kunjungan dan juga jumlah para wisatawan yang datang ke museum ini. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga maksimal. Beragam informasi menarik tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di Jamadusra Sepekan edisi kali ini. Di antaranya, saya akan mengajak Anda untuk merasakan sensasi adrenalin di jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Juga saya akan mengajak Anda untuk melihat pesona sunset di Pantai Lasiada, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Juga ada informasi terkait dengan pekakas rumah tangga dengan motif batik dari wilayah Yogyakarta. Dan juga ada informasi mengenai tradisi Teobere di Kampung Tololela di kawasan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain informasi menarik tadi, tentunya masih ada lagi nih sejumlah informasi menarik lainnya akan saya hadirkan untuk Anda di Jamadusra Sepekan edisi kali ini. Dan pemirsa, inilah Jamadusra Sepekan selengkapnya. Kita akan berwisata ke wilayah Jawa Barat dulu nih pemirsa. Bagi Anda yang masih bingung untuk memilih tempat berwisata nantinya, Anda bisa ke Kabupaten Bandung Barat. Di sana ada jembatan gantung Rengganis yang dikenal sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Nah pemirsa, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, rasanya kita harus memilih tempat wisata yang aman, sehat, dan tentunya tidak berkerumun. Tempat wisata yang memiliki udara terbuka, juga udara yang segar, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi Anda. Dan Kebun Begonia Lembang merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin berwisata di masa pandemi COVID-19. Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter dan membelah lembah Gunung Patuha yang berada tepat di kedua sisi pemandian air panas Kawah Rengganis. Objek wisata terbaru di kawasan Rancabali Kabupaten Bandung ini sudah bisa dikunjungi dan dinikmati wisatawan pada libur Lebaran 2022 kali ini. Ditopang seling baja ukuran 50 mm yang diimpor dari Korea Selatan di kedua sisinya, jembatan gantung yang diklaim oleh pengelola merupakan yang terpanjang di Asia Tenggara ini sudah terjamin keamanannya. Terlebih, para pengunjung akan dipasangi sabuk pengaman yang wajib dikaitkan pada seling keselamatan dengan menggunakan karabiner saat menyeberangi jembatan gantung ini. Menurut salah seorang pengunjung asal kota Tangerang, Rona Agustina, menyeberangi Rengganis Suspension Bridge ini lebih menantang dan memacu adrenalin. Saat berjalan melalui bagian tengah jembatan, goncangannya lebih terasa dibanding dengan situ gunung Suspension Bridge Sukabumi yang pernah dikunjunginya. Dari rumah memang mau, kan nggak punya kampung, jadi cari kampung orang lain, terus browsing ketemu tempat ini. Dari mana ibu tuh? Kota Tangerang. Sama keluarga ya? Sama keluarga. Ya. Tahu tempat ini dari mana? Instagram. Instagram. Setelah menyeberangi jembatan gantung, pengunjung bisa langsung berendam air panas alami yang keluar dari belerang Gunung Patuha dengan tingkat kepanasan antara 35 hingga 80 derajat Celcius agar tubuh kembali rileks dan pikiran menjadi tenang. Menurut pengelola, kapasitas jembatan gantung Rengganis saat ini hanya bisa memuat sebanyak 70 orang dalam sekali penyeberangan. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah setelah tim penilai dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR datang dan melakukan survei langsung ke lokasi jembatan gantung dalam waktu dekat ini. Jembatan gantung ini sebetulnya kita membuat buat akses ke Kawah Rengganis. Yang tadinya curam, jalannya jauh, terus parkiran yang terutama parkirannya tidak ada. Jadi kita bikin parkir kerjasama dengan lahan dengan PT PN 8. Kita sebetulnya udah lama kita kerjasama, cuman baru sekarang kita realisasikan.
Jika Anda tertarik untuk menikmati libur lebaran dengan memacu adrenalin menyeberangi jembatan gantung dan berendam air panas alami di kawasan Rengganis ini, cukup siapkan kocek sebesar Rp70.000 per orang. Selain tiket untuk Kawah Rengganis, pengelola juga menjual tiket terusan agar pengunjung bisa melanjutkan berwisata menikmati situ Patenggang di Pinisi Resto dengan harga Rp100.000. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Kebun Begonia Lembang terletak di Jalan Maribaya, nomor 120A, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibuka untuk umum sejak tahun 2014. Kebun seluas 1 hektar dengan hamparan beragam jenis bunga ini merupakan salah satu alternatif tempat rekreasi alam yang indah. Keanekaragaman tanaman hias di Kebun Begonia menjadi keunikan tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat ini. Tak kurang dari 300 jenis bunga ada di sini, di antaranya begonia, angelonia, marigold, melampodium, tumpah beras, jengger ayam, buntut bajing atau asparagus, dan juga bougainville. Bunga begonia berwarna merah yang berasal dari Bali dan mendominasi tempat ini menjadi maskot Kebun Begonia. Selain bisa menikmati indahnya hamparan beragam jenis bunga, kita juga dapat memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman yang ada di Kebun Begonia. Konsep kita itu bukan hanya sekedar tamannya aja, tetapi juga mengenalkan ke khalayak ramai itu untuk mengedukasi bagaimana tanaman itu bisa berbicara, bisa memberikan sesuatu yang lebih, itu tapi dengan mengenalkan dengan secara edukasi, bagaimana mulai perawatan, bagaimana mulai dengan pembenihannya, kemudian menjadi bunga yang bagus, kemudian bisa dapat dinikmati, Bu, gitu, seperti itu. Kebun Begonia merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang instagramable, yang memang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Banyak spot menarik yang bisa dibidik untuk dijadikan latar foto, seperti lokasi gerbang dengan tulisan Kebun Begonia, di area keong raksasa, di depan bunga cinta, dan area kursi di tengah hamparan bunga. Tatanan lanskap Taman Begonia dikerjakan dengan benar-benar matang. Dari manapun pengunjung memandang dan mengambil foto, pemandangan lanskap yang diperoleh tetaplah cantik. Selain dari segi penataan, aneka jenis dan warna bunga yang dipadu-padankan membuat taman ini jadi semakin indah dipandang mata. Keunikan rangkaian bunga yang ditanam dan ditata rapi dalam sekat-sekat taman kecil menambah koleksi swafoto yang keren bagi pengunjung. Iya, ini sama keluarga dalam rangka liburan sih. Kebenaran udah boleh bisa kesini kan gitu. Senang ke Begonia karena lihat di itu aja di Instagram gitu, kayaknya bagus bunga-bunganya gitu, makanya pengen lihat langsung ke sini. Bagus sih, alhamdulillah. Senang lah, yang penting senang anak-anak sama keluarga. Di masa pandemi seperti saat ini, Kebun Begonia juga menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi 50% dari kapasitas pengunjung, juga wajib memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu, berada di tempat terbuka dengan udara sejuk khas Lembang ini menjadikan Kebun Begonia sebagai tempat wisata yang sehat dan aman bagi para pengunjung. Dengan adanya kita di Kebun Begonia ini, otomatis imun kita akan naik. Dengan berjalan kaki, udara segar, di bawah matahari, kita dapat mendapat semua yang kita butuhkan. Selain kebun dengan hamparan bunga berwarna-warni dan indah dipandang mata, Kebun Begonia juga memiliki koleksi anggrek dan mawar yang diletakkan terpisah di bagian belakang lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar budidaya anggrek dan mawar tersebut terpelihara dengan baik.
Kebun begonia juga memiliki wahana lain yang tak kalah menarik, yaitu areal perkebunan yang ditanami beragam tanaman sayuran dan buah-buahan. Di tempat ini, pengunjung diperbolehkan membeli sayuran dan juga buah-buahan yang tersedia. Ada lagi koleksi di kebun begonia yang tak kalah menariknya, yaitu sentra keramik yang menyajikan koleksi keramik dari tanah liat. Edukasi bukan hanya dari tanaman aja kita. Jadi konsep begonia itu banyak sekali konsep edukasinya. Mulai ada tanaman, sayuran, buah-buahan juga. Kita mulai ke koleksi ada anggreknya, ada ke keramiknya, gitu dibikin sendiri oleh kita, Ibu. Jadi di kita itu sebenarnya mencakupnya untuk mengarah ke pengetahuan ya, mengenai pengetahuan tentang recycle juga. Kita juga di begonia juga akan dibikin Ibu seperti itu. Kebun begonia Lembang bisa menjadi alternatif tempat wisata kebun, wisata edukasi, dan wisata sehat dengan udara sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata. Dengan biaya yang terjangkau, hanya Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati hamparan aneka jenis bunga, juga memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman dan hunting foto sepuasnya. Yesi Suryahandayani dan Muhammad Arya, TVRI Jawa Barat, melaporkan. On ya mak, gak bisa seperti ini. Harus punya rencana. Siapkan rencana dan semangat di pandemi ini. Ambu, abang. Abang tinggalin. Kang kabayar teleponan sama perempuan. Lu rasa kabayar? Udah tuh Bu, cinta saya mah hanya untuk seorang ini. Naon atuh hari tadi kudu move on segala. Dari tadi kita harus bangkit dari pandemi, kita harus move on gitu. Jadi akang temen duakan itu. Tuh itu, saya sayang. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Pemirsa, momen matahari terbenam atau sunset merupakan momen yang paling ditunggu oleh banyak orang. Nah, Anda bisa menikmati keindahan langit bertabur warna dengan gradasi jingga tersebut di Pantai Lasiana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita bergeser ke Bali, pemirsa. Bagi Anda yang sedang mengunjungi kawasan Buleleng, Bali, tidak ada salahnya untuk mengunjungi wisata water sport di Pantai Giri Mas, Kecamatan Sawan. Di sana, Anda bisa bermain banana boat, juga bermain kadal. Jika Anda pemuja keindahan dan penikmat sunset, Pantai Lasiana merupakan salah satu objek wisata di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang wajib dikunjungi. Pantai ini memiliki keunikan dan pesona yang tidak dimiliki tempat lain. Desiran angin yang berhembus mengelus manja dedaunan lontar yang berjejer di tepi pantai, menghasilkan nyanyian alam yang syahdu. Sebuah pemecah gelombang dibangun di pantai ini untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA, keindahan pantai ini makin menghipnotis pengunjung. Langit mulai berubah warna, terlebih saat cuaca sedang cerah. Gradasi warna jingga mulai menghiasi ufuk barat. Matahari perlahan bergerak turun hingga menyentuh bibir samudra. Pesona sunset kian merasuki jiwa saat separuhnya menghilang di balik samudra. Perlahan pemilik cahaya mulai menghilang, berganti lembayung senja. Merah jingga menghiasi langit, membuat hati menjadi tenang dan damai.
Para pengunjung pantai tidak membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Mereka mengabadikannya baik dengan kamera handphone maupun menggunakan jasa fotografer yang ada di pantai ini. Elsa, salah seorang pengunjung asal Jakarta, mengaku sangat senang bisa menikmati sunset di tempat ini. Oh, kalau ke pantai ini sih udah 2 kali ya, tapi kalau yang pertama lihat sunset baru yang pertama kali ini. Siap. Gimana pendapatnya soal sunset di sini? Ini cantik, bagus, apalagi latarnya kayak syahdu-syahdu gitu. Kalau pantainya sendiri gimana? Kan saya waktu itu kesini bulan lalu ya, kayaknya dari makin tiap bulan kayaknya makin ada penambahan ya, makin rapi, makin tertata rapi. Selain keindahan sunset di tempat ini juga para pengunjung bisa menikmati panganan khas NTT seperti jagung bakar, pisang gepe, es saboak, dan lainnya, ditemani alunan musik yang syahdu. Anda tidak perlu khawatir, harga makanan dan minuman di tempat ini juga sangat terjangkau dan tidak menguras dompet. Kendati sempat sepi pengunjung akibat pandemi COVID-19, namun saat ini Pantai Lasiana mulai ramai dikunjungi. Tunggu apa lagi? Nikmati keindahan sunset di Pantai Lasiana bersama orang-orang tersayang. Keindahan Pantai Giri Emas sudah tidak diragukan lagi. Selain memiliki pantai yang bersih, kini Pantai Giri Emas juga memiliki wisata water sport yang patut untuk dicoba. Seperti halnya di Tanjung Benua Badung, permainan banana boat, donut boat, hingga kano kini bisa dinikmati di Pantai Giri Emas. Saat banana boat ditarik oleh speedboat dengan kecepatan yang cukup tinggi, wisatawan mulai merasakan sensasinya. Tidak jarang wisatawan berteriak menikmati keseruan bermain banana boat maupun donut boat. Mereka diajak berputar mengelilingi pantai kurang lebih selama 10 menit. Seru itu boatnya. Ngebut-ngebut, jadi kita lompat-lompat, teriak-teriak, senang. Aman-aman, udah pakai pelampung, jadi nanti kalau jatuh nggak bakal tenggelam. Untuk keamanan selama bermain, jaket pelampung juga harus digunakan oleh wisatawan. Bagi Anda yang ingin mencoba water sport ini, cukup merogoh kocek Rp150.000. Sementara untuk bermain kano dapat disewa Rp20.000 per jamnya. Aan Darmawan melaporkan. Pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya banyak sekali hal-hal yang berbau tradisional yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya adalah makanan tradisional khas dari Betawi, yaitu kue ragi. Nah, untuk menyegarkan ingatan Anda kembali, simak liputan selengkapnya terkait dengan kue ragi. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, pemirsa, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tentunya sejumlah penggiat pariwisata di Jembrana, Bali juga bangkit kembali dengan beralih profesi membuka warung makan yang sempat viral di media sosial. Sagu rangi atau biasa dikenal dengan sebutan kue rangi merupakan salah satu dari sekian banyak kue tradisional Betawi yang ringan untuk dimakan. Sayangnya, cemilan khas kota Jakarta ini mulai terpinggirkan oleh beragam makanan modern yang bermunculan. Padahal dari segi rasa, makanan khas ini tidak kalah enak dari kue lainnya. Kini, jajanan ini sudah semakin sulit ditemukan. Perlahan-lahan, para penjual kue rangi yang biasanya menggunakan pikulan untuk berjualan sudah tidak pernah lewat ataupun terlihat lagi di permukiman warga. Untuk menemukan penjual kue rangi, kita harus mendatangi tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat yang banyak orang Betawi tinggal
atau pada saat acara-acara yang berbau kota Jakarta, seperti ulang tahun Jakarta atau Pekan Raya Jakarta. Di pusat perkampungan Betawi Setu Babakan, kita dapat menjumpai penjual kue rangi. Salah satunya yaitu Ano Suparno. Dari tahun 2009, Ano sudah berjualan kue rangi di sekitar rumah tinggalnya. Saat itu, gerobak yang dipakainya untuk berjualan bukan miliknya sendiri, melainkan ia sewa dari orang lain. Ano sendiri bukan keturunan Betawi, namun pembeli sering mengira ia berasal dari Betawi karena menjual kue rangi. Sekarang gerobak ini sudah menjadi miliknya sendiri. Ano pun tidak lagi berkeliling menjajakan kue ranginya, tetapi mangkal di Setu Babakan yang diakuinya cukup banyak pembeli di tempat ini. Sesampainya di Setu Babakan, Ano akan langsung menyalakan api menggunakan kayu. Sebutan kue rangi sendiri merupakan singkatan dari digarang wangi. Menggarang merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Setelah api menyala, dengan sigap Ano mengaduk campuran parutan kelapa dengan sagu, lalu memasukkannya ke dalam cetakan. Adonan kue ini tidak dapat bertahan lama karena cukup cepat basi, sehingga harus dihabiskan dalam waktu sehari, sebab kue ini tidak menggunakan bahan pengawet dalam pembuatannya. Pada proses masaknya, kue ini dimasukkan ke cetakan yang hampir sama dengan cetakan kue pancong, tetapi ukurannya lebih kecil. Ketika digarang, parutan kelapa bakal mengeluarkan sedikit santan kental dan minyak yang bakal melarutkan sagu aren sehingga merekatkan semua bagian menjadi satu. Di bawahnya, arang kayu yang panas bakal mematangkan adonannya. Bukan cuma mematangkan adonan, arang kayu ini juga memberikan sensasi rasa khas tersendiri pada kuenya. Setelah itu, kue ditutup selama 1 menit. Kue pun tak perlu dibalik untuk mematangkan bagian atasnya. Bila sudah matang, pada bagian atas kue oleskan gula merah yang sudah dikentalkan dengan tepung kanji untuk memberikan rasa manis. Angkat kue yang sudah matang dan masukkan ke dalam wadahnya. Satu wadah berisi 2 potong kue rangi seukuran cetakan kue dan oleh Ano dijual Rp10.000 per porsinya. Kue rangi paling nikmat jika disantap saat hangat, ketika tekstur kuenya masih garing namun lembut dan gula merahnya masih meleleh dengan baik. Karena gurih dan manisnya kue rangi, tidak heran dagangan Ano laku terjual. Bahkan ada yang khusus datang ke Setu Babakan hanya untuk menikmati seporsi kue rangi. Pak, sebelumnya pernah makan kue rangi? Ya, makan. Makan? Ya. Enak nggak Pak? Enak. Suka? Suka. Karena apanya Pak? Enaknya, enak semuanya. Gara-gara ada gulanya, kelapanya. Enak. Harganya berapa Pak? Rp10.000. Rp10.000. Ya. Murah apa mahal? Murah, sederhana lah biasa. Terjangkau ya Pak? Terjangkau. Oke. Orang Betawi ya? Betawi. Pernah makan kue rangi sebelumnya? Pernah. Sering ya? Sering. Ha-ha. Sekarang kan jarang ditemuin. Langka ya? Pas main ke sini adanya di Setu Babakan. Di sana jarang ada yang lewat. Dulu kan banyak tuh yang lewat, sekarang udah nggak ada. Pas main ke Setu Babakan baru ketemu ada lagi. Oke. Suka apanya kue rangi nih? Saya suka nih sama gulanya nih yang kental begini. Terus kue rangi juga kan kering gitu, dibakar. Terus kelapanya tuh ada banyak kelapanya. Saya sukanya sama gulanya ini. Oke, manis enak ya. Terkait harganya Rp10.000 bagaimana? Harganya Rp10.000 sih, terjangkau harganya, masih murah. Makanan khas Betawi bukan cuma kerak telur, nasi uduk, pecak gurame, sayur babanci, tetapi ada juga kue rangi. Secangkir teh hangat tawar atau kopi pahit hangat bakal melengkapi rasanya yang sudah manis. Inge Kaunang, Budi Priya, TVRI Jakarta melaporkan.
Seperti yang dilakukan 3 mantan pemandu wisata asal desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, yakni Komang Agus Ridanayase, Iputu Suardike, dan Igede Suardike. Di masa pandemi COVID ini, mereka pulang kampung dan membuat usaha. Dengan keterampilan yang mereka miliki dan didukung potensi desa, 3 orang ini membuat sebuah warung makan yang sempat viral di media sosial, diberi nama Cafe De Viral. Warung makan ini mengusung konsep pemandangan alam asli pedesaan, juga menyediakan spot selfie dan ayunan. Ikomang Agus Ridanayase mengatakan, setelah beberapa bulan menganggur, dirinya lantas mengajak rekannya untuk membuat usaha kecil-kecilan dengan pengalaman yang dimiliki. Ya, berdasarkan pengalaman yang kita punya mengunjungi tempat-tempat objek wisata, ya akhirnya kami mencoba berunding dengan teman dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk di finansial juga karena hampir setahun lebih kami terdampak corona. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba usaha kecil-kecilan seperti ini. Perbekal Desa Penyaringan Imade Dreste mengatakan, sebagai aparat desa, pihaknya selalu mendukung apa yang dibuat warganya, seperti usaha warung De Viral ini. Melalui upaya warga desanya, diharapkan mampu menguatkan potensi desa di bidang pariwisata. Desa Penyaringan itu kalau istilah Balinya adalah Nyegara Gunung, artinya punya gunung, punya pertanian, punya perkebunan, dan punya kelautan. Salah satu pengunjung mengatakan warung makan ini lokasinya sangat berbeda. Di tempat ini mereka dapat menikmati pesona alam pedesaan yang natural. View-nya bagus sekali, jarang kita temui di kota, apalagi yang untuk kerja di kota kan mumet banget. Jadinya cocok banget tempat ini untuk refreshing, menenangkan pikiran, selain untuk hawanya yang bagus, oksigennya juga bagus di sini, jadinya sehat gitu loh tempatnya. Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo yang memiliki gunung, pertanian dan lautan sebenarnya banyak menyimpan destinasi wisata yang dapat diperdayakan. Ketut Cimi Mulyadi melaporkan. Inilah kampung sate lalat yang berada di Desa Ringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Hampir semua warga yang tinggal di kampung ini bekerja sebagai penjual sate. Bukan sembarang sate, melainkan sate lalat. Ya, disebut sate lalat bukan berarti satenya terbuat dari serangga lalat, melainkan dari daging ayam yang dipotong kecil-kecil. Saking kecilnya ukuran daging ayam, sate ini akhirnya disebut dengan sate lalat. Namun ukurannya yang kecil tidak membuat sate ini terasa hambar. Perpaduan bumbu kacang dengan cita rasa Madura yang asin, lalu dilumuri dengan manisnya kecap, membuat sate lalat banyak digemari pembeli. Tidak jarang pembeli dari luar daerah yang datang ke kampung ini hanya untuk menikmati mantapnya sate lalat. Penasaran banget mas, sate lalat itu apa ya? Tak kirain larangnya yang di sate. Ternyata ini sate ayam loh, bentuknya ini lebih kecil gitu daripada umumnya. Tapi enak loh, sekali makan loh kalau kecil-kecil kayak gini. Rasanya lembut, enak, gurih gitu. Yang membedakan apa dengan sate-sate lain? Yang membedakan itu karena potongannya kecil-kecil gitu. Nih kan rasanya ya? Sendiri gimana? Rasanya lembut, enak, gurih. Penduduk kampung sate lalat sendiri berasal dari Pulau Garam, Madura. Mereka kemudian menetap di kampung ini sambil berjualan sate. Tidak hanya dijual di dalam kampung, sate lalat akhirnya tersebar ke berbagai daerah di Situbondo. Dulu itu memang aslinya dari Madura semua. Memang di bawah umumnya itu sate lalat, tapi bukan sate lalat, itu asli ayam. Asli ayam. Di kampung sini itu memang tempat orang jual sate kurang lebih dari 50 orang. Dari Pasir Putih semua dikuasai orang sini. Di perkotaan dari Situbondo, Jember, ya Sembagus, bahkan tidak ada orang lain. Bagaimana? Anda tertarik menyantap sate lalat? Tak perlu khawatir menguras kantong, karena satu porsi sate lalat yang berisi 14 tusuk dan 1 lontong dijual dengan harga 10.000 saja.
Dengan menyantap sate lalat ini, Anda juga tidak perlu khawatir bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, darah tinggi, atau hipertensi. Sate lalat ini sehat, nikmat, dan mantap. Dari Situbondo, Puji Anugrah melaporkan. Dunia ceria. Giginya kalau ada makanan dan dia menempel dalam waktu yang lama nggak dibersihkan, tuh ada kuman-kuman yang akan ikut makan juga. Jadi Nah pemirsa, saya ada informasi menarik lainnya nih dari Yogyakarta. Bagian yang biasa melukis, tentu sudah tak asing ya kalau Anda melukis di atas teko, nampan, ataupun cangkir. Tapi dapat Anda bayangkan kalau Anda melukis dengan motif batik di atas teko, nampan, cangkir, dan sebagainya. Anda bisa merubah barang klasik menjadi barang yang berharga tinggi dan tentunya layak untuk ekspor. Informasi berikutnya dari Jawa Tengah, pemirsa. Pengelolaan komoditas BT dari pembibitan, kemudian pengolahan hingga pemasaran di Desa Tupluk, Kabupaten Wonogiri ternyata bisa merubah perekonomian warga. Bahkan saat ini, wilayah tersebut menjadi tujuan untuk studi banding dari luar provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Ketika kita berkunjung ke Wastraloka sebagai pusat kerajinan daur ulang, kita akan melihat banyak peralatan rumah tangga yang dilukis motif batik, teh teko, cangkir, dan sebagainya, seolah mainan anak-anak yang banyak dijual di pasar tradisional atau pasar malam sekaten. Barang-barang ini terbuat dari kaleng. Kebetulan ada pabrik pengolahan barang bekas dari kaleng. Barang ini kemudian dijadikan kerajinan perkakas rumah tangga dan sarana melukis motif batik. Saudara pemirsa, seperti yang Anda saksikan, ini adalah teko kecil dari logam. Biasa saja kita jumpai di pasar-pasar tradisional, baik di Yogyakarta maupun di Solo dan sebagainya. Di Klaten juga banyak. Tetapi di tangan para perajin anak-anak muda di Wastraloka Klaten, nah Anda saksikan berubah menjadi satu kerajinan yang sangat luar biasa. Dan ini sangat detail loh, coba lihat ini. Ini sangat detail sekali. Adalah Eni Anjayani yang memulai usaha ini di Yogyakarta, kemudian merambah membuat workshop bersama para perajin-perajin muda di Klaten. Kesukaannya pada batik diwarisi oleh keluarganya yang merupakan pedagang batik. Hingga akhirnya Eni mendapatkan ide untuk mengaplikasikan motif batik di media non-kain. Karena Eni suka dengan dekorasi, dia terpikir untuk melukis kaleng kerupuk dengan motif batik koleksi ibunya. Siapa sangka hasil iseng-iseng itu menjadi ramai. Banyak teman-temannya yang menyukai hasil karya Eni. Dari sanalah dia mulai mendapatkan pesanan sedikit demi sedikit. Ceritanya sampai ekspor, awalnya kami memang fokus ke lokal. Kemudian dari pameran kami mulai dapat feedback kalau ini ternyata produk kami itu layak untuk pasar ekspor. Kemudian kami bertemu dengan LPII dengan program CPNE lah ini. Kemudian kami diajari waktu itu tentang tata niaga, bagaimana ekspor itu, mempersiapkan dokumennya, sampai dengan bagaimana mengkreasikan produk, mendevelop produk itu agar sesuai dengan negara tujuan ekspor.
Kami ekspor terutama ke Singapura, Malaysia, Australia, Belanda. Omset sekitar sebulan itu kalau pas ada banyak proyek itu ada sekitar 300 juta itu Pak. Kalau enggak ya 100 sampai 300 juta itu rata-rata per bulan. Motif batik lawasan seperti Tribusono, Sekar Jagat, Tiga Negeri latar Parang, Nitik Gurdo, motif encim, latar beras putah, Parang Keliti, motif mandala dan motif mega mendung kini bisa dinikmati sambil menyeruput hangatnya teh. Keunggulan motif dan kualitas membatik di atas perkakas rumah tangga ini memberi kesempatan bagi Ani Anjayani untuk mengekspor ke luar negeri. Dengan bimbingan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perkakas rumah tangga bermotif batik ini melanglang ke luar negeri. Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia hingga Belanda menjadi negara tujuan ekspor saat ini. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Zabara saat mengunjungi workshop Wastraloka menyebut kiprah Eni Anjayani berhasil menjadikan UKM naik daun. Bahkan pihaknya mendorong agar produk-produk bernilai kearifan lokal ini bisa menjadi cindramata dalam perhelatan G20 Oktober tahun ini. UMKM kita harapkan bisa terus naik kelas dari UMKM yang bekerja secara rumahan, bekerja secara keluarga, nanti digali terus idenya, dan jika mendapatkan produk yang laku di mancanegara, maka negara juga siap membantu supaya bisa memfasilitasi hal tersebut. Wastraloka adalah salah satu contoh di mana kreativitas dari masyarakat kita, kreativitas UMKM kita bisa kita dorong ke panggung dunia. Seperti itu. Eni juga bermitra dengan ibu-ibu rumah tangga yang berada di sekitar workshop Wastraloka untuk membuat kerajinan di rumah masing-masing. Hingga pandemi justru menjadikan produk kerajinan tangan ini tetap meraih pasar yang cukup besar. Memanfaatkan pemasaran online dibantu dengan kesempatan ikut pameran tingkat nasional dan internasional, pesanan terus mengalir. Tahun ini, Eni berharap bisa menembus negara tujuan baru, yakni Meksiko, Kanada, dan juga kota Paris. Tentu setiap keinginan mulia harus disertai kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkannya. Kini, Eni Anjayani, wanita lulusan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ini menerima pesanan 1.200 buah produk kerajinan untuk cendramata G20. Tim Liputan TVRI Yogyakarta melaporkan. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah yang dikenal masyarakat sebagai penghasil komoditas mete yang bernilai jual tinggi. Tanaman mete dapat tumbuh subur di kawasan ini, terlebih dengan bibit tanaman yang baik, menghasilkan mete yang berkualitas. Salah satu penyedia dan penyalur bibit tanaman pertanian, kehutanan, dan perkebunan adalah CV Lulus Tani yang berada di kawasan Desa Tukluk, Kerjolor, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Khusus untuk komoditas mete, di tempat ini ada pembibitan hingga pengolahan dan pemasaran. Dulu kan babel itu minta benih dari kita, kemudian ditanam. Setelah panen, untuk prosesnya kesulitan. Akhirnya mengirimlah belajar ke sini yang untuk mengolah panennya tadi. Makanya sampai ke sini tuh untuk memproses dari hasil panen sampai konsumsi. Mete itu sebenarnya variatif, Mbak. Bisa kita diolah, contoh misalnya digoreng, diopen, disambal dan sebagainya. Ada juga yang diproses untuk campuran snack lain, misalnya kayak coklat, rasa-rasa. Kadang-kadang ada yang membuat kue itu ditaburi yang pecah-pecahnya itu juga. Keberhasilan pengelolaan komoditas mete dari hulu hingga hilir di Desa Tukluk yang dimotori Lulus Purwani menjadi perhatian Provinsi Bangka Belitung. Bahkan mereka telah melakukan studi banding dengan mengajak para petani yang memang sudah menanam komoditas mete. Dengan bibit dari Desa Tukluk, para petani menanam mete di kawasan rehabilitasi hutan dan lahan serta bekas tambang. Tujuannya adalah untuk melihat
proses pengolahan jambu mete, kacang mentenya khususnya, bagaimana bisa dikembangkan nanti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada kelompok tani yang sudah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau yang biasa kami sebut RHL, khususnya menggunakan tanaman jambu mete. Pada kunjungan lapang ini sebanyak 15 orang dari kelompok tani di Bangka Belitung melihat secara langsung bagaimana pengolahan mete menjadi komoditas berkualitas yang mempunyai nilai jual tinggi. Selama ini mereka telah menanam mete dan mulai berbuah sehingga perlu pengetahuan proses pengolahan hingga pemasaran. Ya, udah memasuki tahun ketiga loh ya. Udah memasuki tahun ketiga. Jadi jambu mete kita itu udah mulai ada yang berbunga-bunga gitu, udah ada yang bunga Bu ya. Jadi kami tujuan datang sini untuk belajar gimana caranya pengolahan selanjutnya. Yang nanti kami petik tapi kami tidak tahu gimana cara untuk mengolahnya gitu. Maksud kita gitu. Kelompok tani Aik Rangau yang beranggotakan 15 petani mempunyai area lahan seluas 278 hektar sangat potensial untuk pengembangan mete. Dengan belajar pengolahan mete di Desa Tukluk nantinya dapat ditularkan di daerah mereka. Saat ini mete di Desa Tukluk merupakan mete asli Wonogiri dengan branding Nyamian Kertoharjo. Telah diolah dengan aneka rasa serta diproduksi menjadi sambal mete. Dengan pemasaran secara online telah merambah ke berbagai kota, bahkan hingga ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Isma, Ruli, dan Bagas, TVRI, Jawa Tengah. Memanfaatkan ruang tamu rumahnya yang sempit di Dusun Dadap, Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, Saripah, wanita parubaya yang awalnya hanya menjalani aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, kini makin sibuk dengan banyaknya pesanan tas rajut berbahan baku talikur yang datang dari para pelanggan. Saripah mengaku baru memulai usahanya ini sejak 2 tahun lalu. Saat itu ia tertarik belajar merajut dari pelatihan PKK di desanya dengan maksud mengisi waktu luang sekaligus mengusir kejenuhan selama di rumah akibat dampak pandemi COVID-19. Berkat keuletan dan ketekunan, hasil rajutan tas kreasinya tersebut ternyata cukup diminati pasar. Aneka tas cantik yang ia posting di media sosial banyak ditawar dan dipesan tetangga sekitar hingga para netizen di media sosial. Pesanan tak hanya datang dari tetangga sekitar, namun dari berbagai wilayah di Bojonegoro. Kini dengan dukungan suaminya, usaha yang ia rintis terus berkembang. Dari awalnya hanya bermodal Rp200.000, kini telah menembus omset hingga mencapai 1 hingga 2 juta rupiah tiap bulannya. Adapun harga terendah dengan motif biasa dijual seharga Rp100.000 dan mencapai harga Rp250.000 untuk tas kualitas terbaik dengan pola dan motif sesuai pesanan. Awalnya saya itu ikut pelatihan di Beri Desa. Oh gitu. Ya. Terus sebelumnya kerja apa Bu di rumah? Ya kadang ya di sawah, kadang ya nganggur, wong ibu rumah tangga. Terus buat ini itu? Iya, terus saya langsung buat ini kok berhasil gitu. Terus bisa ada yang pesan, jadi saya lanjutkan sampai sini. Harapannya nggih pengen supaya saya ini mendapat rezeki banyak, bisa tersebar kemana-mana. Lebih maju itu. Iya, lebih maju. Selanjutnya Saripah berharap usahanya ini terus berkembang. Ia juga berharap usaha tas rajut yang ia rintis dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hanifah Paramita pada sore hari ini dalam program Dokter Kita. Pengapuran pun tergantung dari derajat pengapurannya.
dari 4 derajat, derajat 1 sampai 4, pasien itu ada di derajat keberapa. Dari seluruh kasus kanker di dunia, 1/3 adalah kanker serviks. Lakukan apa yang Bapak Ibu semua senangi, ya. Kemudian dinamis, karena hidup itu dinamis. Pencegahan primer sangat penting, yaitu dengan vaksin. Vaksin? Ya, jadi semua anak perempuan, semua wanita ya di bawah usia 45 tahun ya wajib vaksin HPV. Gitu ya dok ya. Oke, terima kasih. Ini Dr. Todi Pinandita SPOT selaku spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSKB Halmahera Siaga. Tunuhun sudah datang, juga untuk Dr. Muhammad Andi Pihartono SPAM selaku spesialis anestesi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Hatur Jika Anda memiliki keluhan, silahkan datang langsung ke dokter. Jangan mengira-ngira dengan tulisan-tulisan di internet. Datangi dokter, ngobrol dengan dokter, lakukan pemeriksaan. Informasi berikutnya kita beralih ke Nusa Tenggara Barat pemirsa. Dewan Pengawas LPP TVRI melakukan rapat kerja untuk membahas strategi penguatan kelembagaan LPP TVRI dengan merujuk pada revisi Undang-Undang Penyiaran. Selain itu juga melakukan kunjungan ke TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat untuk meninjau pelaksanaan siaran daerah dan juga memberikan masukan kepada TVRI Nusa Tenggara Barat untuk selalu mendukung program pemerintah daerah. Konsinyering RUU penyiaran ini dilakukan Dewan Pengawas LPP TVRI dilakukan pada Rabu pagi 13 Juli di salah satu hotel di Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas LPP TVRI yaitu Maryuni Kabul Budiono, Supra Wimbarti, Made Ayu Dwi Maheni, dan Pamungkas Tris Hadiat Moko serta narasumber mitra lainnya dari kementerian lembaga, akademisi, praktisi, DPR, serta perwakilan publik. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Pamungkas Tris Hadiat Moko menjelaskan, diskusi yang dilakukan membahas tentang usulan sehubungan revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Ia menegaskan di masa ini injury time masa jabatan Dewas yang mengalami perpanjangan sesuai keputusan Presiden. Dewas LPP TVRI berkomitmen melakukan penguatan kelembagaan guna menunjang transformasi TVRI dengan cara penguatan regulasi mendukung revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi UU ITE dengan tujuan lebih menguatkan dan mentransformasi secara total TVRI sehingga menjadi media penyiaran publik yang berkelas dunia. Salah satu poin menarik dalam agenda ini yaitu adanya usulan kolaborasi 3 media yaitu TVRI, Antara, dan RRI. Ini TVRI, RRI, dan Antara sudah membentuk kegiatan bersama yang namanya redaksi bersama yang sudah dijalankan saat meliput PON, dan ini direncanakan akan melakukan kegiatan bersama untuk meliput dan menyiarkan secara internasional dan domestik mengenai aktivitas G20. Jadi cikal bakalnya sudah kita rancang, sudah kita mulai, bahkan sudah dilakukan saat PON. Nah tadi masukan ataupun pemikiran dari seorang akademisi mengenai penggabungan 3 media ini dalam undang-undang, antara lain rancangan undang-undang RTRI. Hari ini kita hanya berbicara undang-undang penyiaran. Tantangan TVRI ke depannya adalah TVRI harus menjadi TV publik kelas dunia dan harus menjadi media penyiaran modern. Regulasi memegang peran penting dalam mendukung transformasi TVRI di masa yang akan datang. Transformasi TVRI diakui sangat maju dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya di bidang teknologi, mindset, dan membutuhkan regulasi yang tepat. Iksan Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.
3 Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas, Tris Hadiat Mokop, M. Kabul Budiono, dan Dwi Maheni tiba di bandara sebagai upaya pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi. Mengingat lokasi satuan transmisi daerah yang berada sangat dekat dengan wisata Mandalika dan juga sirkuit internasional Mandalika, maka Dewan Pengawas meminta kepada seluruh insan TVRI, terutama yang berada di daerah, untuk dapat memberi pelayanan informasi yang maksimal, yaitu dengan peralatan yang memadai, sehingga kualitas siaran yang diterima masyarakat bisa lebih optimal. Kunjungan Dewas kali ini bagian dari kewajiban yang harus dilakukan Dewas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, sekaligus mendengarkan masukan-masukan situasi di daerah. Karena daerah Mandalika dan daerah NTB sebagai daerah penyangga dan yang prioritas untuk pariwisata harus siap mendukung program pemerintah dan program negara untuk mensukseskan dari program pariwisata. Daerah yang ini transmisinya mendapatkan support dari kementerian, artinya dari pemerintah. Nah, harus kita lihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan merawat sehingga tetap bisa mendukung program pemerintah, pada khususnya pariwisata yang menjadi andalan di Indonesia, pada khususnya di Mandalika ini. Dewan Pengawas TVRI kemudian melanjutkan perjalanan menuju sirkuit internasional Mandalika. Dengan dipandu pihak MGPA, para Dewan Pengawas berkeliling melihat sirkuit sepanjang 4,31 km tersebut. Nilam, Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa Jabar Nusra, saya masih di Museum Konferensi Asia Afrika, di mana museum ini tidak hanya sebagai tempat kunjungan wisata bagi para pengunjung museum saja, tapi juga sebagai area edukasi dan juga aset diplomasi terkait dengan sejarah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 silam. Kita beralih ke informasi lainnya dari Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Warga di Kampung Adat Tololela melaksanakan tradisi Teobere yang dilakukan untuk menyambut tetamu undangan ataupun keluarga besar dari rumah adat yang melakukan acara adat. Kampung Adat Tololela merupakan salah satu kampung adat yang masih sangat kental dengan tradisi dan kekayaan budaya leluhur yang masih terjaga dengan baik sampai dengan hari ini. Tidak heran jika kampung adat Tololela menjadi incaran para wisatawan untuk datang berkunjung guna menikmati suasana kampung yang asri serta penuh kehangatan dari keramahan penduduk kampung dalam menyambut siapa saja yang datang berkunjung. Kali ini riuh rendah penuh sukacita memenuhi kampung adat Tololela dengan menyelenggarakan tradisi Kasao yang di dalamnya memuat juga satu keunikan tradisi lainnya, yaitu tradisi Teobere. Teobere merupakan tradisi penyambutan tamu undangan dan keluarga lainnya yang datang ke kampung untuk turut mengambil bagian dalam acara ritual adat Kasao. Dengan membawa sejumlah barang baik berupa beras maupun hewan atau barang lainnya yang akan dibalas oleh tuan rumah berupa daging dan nasi yang akan diberikan pada esok harinya pada saat acara Wela Kaba atau pemotongan kerbau. Yona Siga, warga kampung adat Tololela mengungkapkan, tradisi Teobere merupakan bentuk kebersamaan dalam suasana kekeluargaan yang tinggi dengan makan serta minum yang disiapkan oleh tuan rumah sebagai bentuk rasa sayang dan cinta untuk menyambut kedatangan undangan. Ini sebuah rangkaian yang tidak akan terpisahkan dengan acara Teobere tadi. Teobere itu merupakan suatu acara yang di dalamnya adalah beras yang dibawakan, dimasak dalam satu tungku yang sama, di dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam keluarga itu, yaitu kita bisa semua kerabat yang hadir pada hari ini kita bisa makan bersama dari tungku yang sama, dari periuk yang sama, dan di sini terdapat nilai
nilai, yaitu nilai yang kita ambil bahwa nilai keakraban, nilai persaudaraan, nilai sosial, dan nilai religi. Tradisi Teobere hanyalah sebagian kecil dari tradisi leluhur orang Ngada yang kaya akan nilai historis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam bentuk saling menghormati serta bekerja sama untuk melangkah maju. Ribuan warga desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang berkumpul di pintu masuk Sendang Kabuh untuk menggelar tradisi tahunan yang sudah berlangsung ratusan tahun, yakni acara sedekah bumi. Tradisi ini diselenggarakan setiap tahun sebagai wujud syukur atas melimpahnya hasil bumi warga setempat saat musim panen. Acara diawali dengan parade seni tradisional seperti jaranan, reog, dan tari topeng. Selanjutnya diikuti penampilan parade 25 jolen atau tumpeng khusus berisi hasil bumi yang sebelumnya diarak keliling desa. Yang menarik, puluhan jolen yang dibuat warga dihiasi dengan aneka macam bentuk miniatur seperti perahu, rumah, roket, ikan ukuran besar, harimau, dan replika karung pupuk bersubsidi. Usai pembacaan doa oleh sesepuh desa, ratusan warga langsung berebut jolen yang berisi hasil bumi warga setempat. Mereka berharap berkah dari hasil bumi yang dijadikan rebutan. Menurut Bambang Rudi Cahyo, Sekretaris Disdikbud Jombang, tradisi sedekah desa saat ini menjadi perhatian khusus Pemkab setempat. Pada saat ini merupakan bentuk supporting kita dari Dinas Pendidikan untuk pelestarian budaya-budaya ataupun juga kearifan lokal yang berada di masyarakat. Kedepannya kita berharap kearifan lokal ataupun budaya-budaya yang berada di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Jombang itu bisa tetap diuri-uri, dipertahankan, dan juga bisa dikembangkan. Karena kedepannya ini memiliki potensi dalam hal pengembangan wisata budaya. Rencananya tradisi sedekah desa di 302 desa dan 4 kelurahan di Jombang akan diinventarisir pihak Disdikbud, sehingga Kabupaten Jombang yang berjuluk Kota Pluralisme ini akan menjadi daerah jujukan wisata budaya yang syarat kearifan lokal. Pemirsa, Museum Konferensi Asia Afrika ini berada di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan para pengunjung yang datang ke museum ini pun tidak hanya tamu-tamu dari dalam negeri saja, tapi juga tamu-tamu kenegaraan dari luar negeri. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jabar Nusra Sepekan edisi kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya masih dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Jabar Nusra Sepekan edisi selanjutnya. Dari Museum Konferensi Asia Afrika Kota Bandung, saya Amelia Putri, mewakili kerabat kerja bertugas dari TVRI Stasiun Jawa Barat pamit undur diri. Sampai jumpa.